materi yang pertama, yaitu makna dan hakikat keluarga Islam. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi fondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga, keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkan dari hal-hal tercela. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun pernikahan dalam Islam. 1. Adanya mempelai pria. Saat akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya ketika sama berarti dengan penyerahan tanggung jawab dari wali atau orang tua wanita kepada mempelai pria. 2. Adanya mempelai wanita. Rukun kedua adalah adanya mempelai wanita yang bersifat halal untuk dinikahi. Halal haram yang dimaksud adalah tidak adanya hubungan darah, tidak sedang hamil, atau tidak sedang dalam masa iddah. 3. Adanya wali nikah untuk mempelai wanita. Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali nikah. Biasanya yang lebih utama untuk menjadi wali nikah dari mempelai wanita adalah ayah kandung. Tapi jika ayah kandung sudah tiada atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yang berhak menjadi walinya adalah saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki kandung dari ayah, adik, maupun kakak. Selanjutnya yang keempat, adanya dua orang pria sebagai saksi. Pernikahan dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi. Para saksi ini pun juga harus memenuhi syarat dan kriteria dalam Islam, yaitu 1. Berjenis kelamin laki-laki, 2. Beragama Islam, 3. Berakal, 4. Balik, 5. Adil, 6. Merdeka. Dua orang saksi dapat berasal dari keluarga, tetangga, atau orang yang dipercaya. Jika tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum dan di mata agama. Rukun yang kelima adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di depan penghulu, wali, dan saksi. Pada saat mengatakan, "Saya terima nikahnya," maka pada saat itu juga dua mempelai tersebut sudah sah menjadi pasangan suami istri. Pada rukun ini, semua hal apapun yang terdapat dalam diri kedua mempelai harus bisa saling memahami dan saling menerima. Selanjutnya ada syarat pernikahan dalam Islam. Syarat pernikahan yang pertama adalah 1. Beragama Islam bagi kedua mempelai. Pernikahan yang berdasarkan syariat Islam haruslah keduanya beragama Islam. Karena jika salah satu tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut tidak sah. Maka dari itu, banyak pasangan yang berbeda agama yang harus memilih ikut agama dari pasangan laki-lakinya atau mengikut dari agama pasangan perempuannya. Lalu yang kedua adalah mempelai pria bukan mahram wanitanya. Memperjelas rukun nikah yang kedua, syarat sah pernikahan dalam Islam adalah mempelai pria bukan mahram wanitanya. Maksud dari ini adalah bukan hanya karena ikatan darah. Wanita yang termasuk mahram bagi seorang pria termasuk mertua, ibu tiri, menantu, cucu, saudara ipar juga haram untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu, mengecek riwayat keluarga juga diperlukan sebelum terjadinya pernikahan. Lalu yang ketiga adalah mempelai pria mengetahui wali pasangannya. Menentukan wali juga penting dilakukan sebelum menikah. Bagi seorang pria, harus mengetahui asal-usul seorang perempuan dengan latar belakang keluarganya. Karena jika ayah kandung sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Walaupun diperkenankan penggunaan wali hakim, ini juga tidak sembarangan. Karena ada seorang ayah yang tidak diperkenankan menjadi wali anaknya sendiri, tetapi ada pula, meskipun tidak serumah, seorang ayah berhak menjadi wali bagi mempelai perempuannya. Lalu yang keempat adalah tidak sedang melaksanakan haji. Walaupun haji merupakan ibadah pahala yang besar, namun diharamkan untuk menikah, dinikahkan, ataupun menikahkan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah atau menikahkan. Lalu yang kelima adalah tidak ada unsur paksaan. Syarat sah pernikahan dalam agama yang terakhir adalah harus karena saling mencintai dan mengasihi, bukan karena suatu paksaan, baik di mempelai pria atau wanita. Keduanya harus dalam keadaan sadar atas kemauannya sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya ada tuntutan pembinaan keluarga Islami. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menanamkan kebiasaan saling menasihati.
Dan yang ketiga, memperbanyak doa serta memohon kebaikan dan keberkahan dalam keluarga. Dengan menjalankan hal-hal di atas, insya Allah kita dan keluarga akan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Talak. Apa sih talak itu? Artian secara umum, dalam Islam, talak adalah suatu pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan suami istri untuk meneruskan berumah tangga. Namun, secara artian hukum, talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan mengenai cerai, jika talak tidak yang diucapkan dilakukan di luar pengadilan agama, maka hanya sah secara agama bahwa mereka bercerai, tidak secara hukum. Maka dari itu mereka harus mengurus di pengadilan agama. Talak 1 dan talak 2. Talak 1 atau talak 2 adalah talak yang dilakukan hanya sampai 2 kali saja. Artinya, sebelum suami menjatuhkan talak selanjutnya atau talak yang ketiga, suami masih bisa berkesempatan untuk kembali pada istrinya. Talak 1 atau talak 2 ini juga disebut dengan talak raj'i atau talak ruj'i, yaitu talak yang masih boleh rujuk. Talak 3. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, jika seorang suami telah menjatuhkan talak ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidaklah halal baginya. Artinya, perempuan itu harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain sebelum kembali kepada suaminya. Talak 3 ini disebut juga dengan talak ba'in kubra, sedangkan laki-laki yang menikahi si perempuan tersebut disebut sebagai muhallil. Mengenai talak 3 ini, perempuan yang sudah dijatuhi talak 3 oleh suaminya harus menikah dengan orang lain kemudian bercerai. Baru kemudian dalam keadaan demikian, perempuan tersebut tidak dilarang untuk menikah kembali dengan laki-laki bekas suami pertamanya. Apabila terjadi seorang dibeli upah oleh bekas suaminya pertama agar menikah dengan bekas istrinya, kemudian mentalaknya dan oleh karena sesudah ditalak oleh laki-laki yang diberi upah itu, bekas suami pertama yang mengupah mengawini perempuan itu lagi, keadaan seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Masa iddah. Maksud dari masa iddah adalah waktu yang berlaku untuk istri yang baru saja putus perkawinan dari bekas suami. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. 3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Rujuk. Kata talak sudah diucapkan, bukan berarti kedua pasangan tidak dapat berdamai dan bersatu kembali. Kondisi ini dikenal sebagai rujuk dalam Islam. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i di antara talak 1 dan talak 2. Dan sebelum habis masa iddah atau masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Hukum rujuk. Hukum rujuk adalah mubah atau jaiz, yang berarti dibolehkan, tetapi hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib khususnya untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum ia memenuhi hak-hak istrinya. Jika belum terpenuhi, maka suami wajib mengajak istri untuk rujuk kembali. Rujuk menjadi sunnah apabila bersatu kembali lebih bermanfaat daripada bercerai, dan menjadi makruh apabila berpisah lebih baik daripada bersatu kembali. Tapi bisa juga menjadi haram apabila bersatu kembali dalam pernikahan, namun justru membuat istri semakin menderita. Syarat rujuk. Ada beberapa syarat rujuk yang diperlukan agar sah di mata agama. 1. Dari sisi istri. Istri yang ditalaknya sudah pernah berhubungan dengan suami. Jika suami menalak istri dan belum pernah berhubungan seksual, maka tidak berhak mengajak rujukan. 2. Dari sisi suami, ia tidak boleh merasa terpaksa untuk mengajak istrinya rujuk kembali, berakal sehat dan sudah akil balik atau dewasa. 3. Talak yang jatuh bukanlah talak 3 atau talak raj'i, yaitu talak 1 atau talak 2. Rujuk dilakukan pada masa iddah atau masa menunggu istri. Jika rujuk dilakukan ketika masa iddah sudah selesai atau habis, suami tidak dapat mengajak istri untuk kembali rujuk. 5. Adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan. 6. Adanya saksi yang menyaksikan suami istri rujuk kembali. 7. Talak tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, istri menjadi talak ba'in atau talak 3 yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya, dan suami tidak dapat mengajak istrinya untuk kembali rujuk.
Cara rujuk. Pada dasarnya para ulama setuju jika cara rujuk adalah dengan ucapan seperti kalimat aku rujuk denganmu, atau dengan kalimat yang bermakna sama seperti aku kembali padamu. Dengan cara sederhana seperti itu, sebetulnya mereka sudah bisa dikatakan rujuk kembali. Ada satu cara rujuk yang menuai banyak perdebatan, yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti mencium istrinya. Beberapa ulama berpendapat bahwa cara seperti ini tidak sah karena hakikatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan. Maka seperti akad nikah yang tidak akan sah kecuali dengan ucapan, sama halnya berlaku pada rujuk. Namun para ulama yang lain berpendapat jika rujuk dapat terjadi dengan perbuatan disertai niat. Jadi ketika seseorang suami menyentuh istrinya secara intim atau mengajaknya berhubungan dengan disertai niat untuk rujuk, maka keduanya dinyatakan sudah rujuk kembali. Rujuk menjadi jalan keluar bagi suami istri yang sedang berada di ambang perceraian untuk kembali bersatu mengikat ikatan pernikahan yang sempat renggang. Sebisa mungkin apabila ada permasalahan yang terjadi untuk diselesaikan secara bersama-sama. Jangan sampai menuju perceraian. Karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai perceraian. Saat menikah dan kemudian berharap memiliki seorang anak, seharusnya kita juga telah mempersiapkan konsep seperti apa yang hendak kita terapkan dalam mendidik anak kita kelak. Mendidik anak dalam Islam harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran, yang diantaranya adalah anak sebagai amanah bagi orang tua, anak sebagai generasi penerus, anak adalah tabungan amal di akhirat, dan anak adalah penghiburan dan perhiasan dunia bagi orang tuanya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ada 3 kewajiban orang tua dalam mendidik anak, yaitu memberikan dasar hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu memberikan dasar hubungan dengan orang-orang sekitar, dan yang terakhir memberikan dasar yang kuat guna menghadapi tantangan zaman. Hak orang tua terhadap anak. 1. Jika orang tua butuh dilayani karena sudah renta atau tidak mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, maka anak wajib melayaninya. 2. Jika orang tua memanggilnya, maka anak wajib menjawabnya dengan baik dan menghampirinya. 3. Jika orang tua menyuruh sesuatu, hendaknya lakukan perintahnya selama itu untuk kebaikan. 4. Hendaknya berbicara dengan lembut pada orang tua, jangan berbicara kasar dan keras yang dapat melukai perasaan mereka. 5. Senantiasa memohonkan ampunan untuk kedua orang tua, sebagaimana memohon untuk dirinya sendiri. Kewajiban orang tua terhadap anak. 1. Memberinya nama yang baik. 2. Memberi air susu ibu. 3. Mengajarkan Al-Quran. 4. Memberi nafkah dan makanan halal. 5. Menikahkan anak dengan pasangan yang baik. Hak anak terhadap orang tua. 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 3. Hak mendapatkan nafkah. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Hak mendapatkan cinta dan kasih. Kewajiban anak terhadap orang tua. 1. Taat dan berbuat baik terhadap orang tua dalam hal apa saja kecuali kemaksiatan. 2. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. 3. Berbicara lemah lembut. 4. Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya.